punya rumah bagus mewah, punya suami tampan ganteng senang. Atini Muhammadaka ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang jawab salam diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dikasih hidup kaya raya, mati masuk surga. Amin. Alhamdulillah, rada putus-putus nih. Alhamdulillah ya la nikmatil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi anzala 'alainal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina illa yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru bisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqalladzim wa sadaqan nabil karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, bapak sekalian, mari hadirkan hati kita, sambungkan hati ini terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ibu-ibu tadi sudah membaca Quran dan juga berzikir kepada Allah untuk menambah berkah ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa taala turunnya di majelis ini, mari kita sama-sama kembali sambungkan qalbu hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, mengingat, menyebut asma Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah subhanallah la ilaha illallah. 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 La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi menjelang siang ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia, di majelis ilmu, majelis zikir. Mudah-mudahan cucuran rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga didatangkan para malaikat Allah yang senantiasa mencari majelis-majelis ilmu, majelis zikir
inilah taman-taman surga di dunia yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, maka kita suruh masuk mampir sejenak di taman-taman surga dunia ini. Mudah-mudahan betul-betul nanti kita dihantarkan oleh Allah, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita sanjungkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang selalu istiqomah dalam tampaktilasi risalah-risalah beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat beliau kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan, yang kami hormati para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, ketua DKM dan kita jajarannya, baik itu dari tingkat RW, RT dan juga ketua majelis taklim, ibu-ibu, Tajah, Utari dan juga jamaah sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan mendapatkan berkah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teriring doa juga mudah-mudahan infak sedekah ibu-ibu semua dibalas oleh Allah dengan rezeki yang barokah, rezeki yang halal, yang banyak, diberikan kesehatan lahir batin, jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, putra putrinya menjadi putra putri yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan hari ini kita diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengarungi di sisa-sisa hidup kita menuju nanti kita dipanggil kembali menghadap Allah dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan kita semua kembali menghadap Allah kelak ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mau Bu? Oh, mau masuk surga? Benar. Benar, Pak. Kalau nih Bu, ya, ada malaikat Israel ya, nawarin datang ke kita, Bu, dengan wajah yang tampan, dengan akhlak yang baik, yang sopan. Ibu-ibu majelis taklim Baitul Ilmi, ibu-ibu sekarang mau saya antar ke surga. Kata malaikat Israel, pilih sekarang atau nanti? Hah? Malaikat Israel datang dengan wajah yang tampan, yang bagus, dengan akhlak yang luar biasa, sopannya, datang ke kita. Ibu-ibu majelis taklim Baitul Ilmi, ibu-ibu mau saya antar ke surga, mau sekarang atau nanti? Loh, gimana berubah lagi? Tadi udah amin, begitu datang. Begitu juga bapak-bapak ya sama. Pak, saya malaikat Israel mau jemput bapak. Saya antar ke tempat yang mulia surga. Mau sekarang atau nanti, Pak? Kata ibu-ibu sekarang. Jangan sekarang. Kata. Iya, jawabannya pasti benjing-benjing mawon. Nanti saja malaikat Israel. Orang yang ngantri saja dari mulai Nabi Adam sampai sekarang masih di alam kubur. Kiamat masih jauh. Mendingan saya di sini saja, masih pengen ngaji. Insya Allah pasti jawabannya seperti itu. Betul. Subhanallah, ibu-ibu yang makan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pagi ini atau hari ini saya minta tadi whiteboard, karena ada sedikit yang kita coret-coret, mudah-mudahan ilmu ini manfaat. Tadi saya buka dengan surat Al-Baqarah ayat 208. Ini adalah perintah Allah SWT. Kita hamba Allah disuruh masuk Islam secara kafah. Secara apa, Bu? Kafah. Kafah itu keseluruhan. Triple S, Bu, biasa santai serius ya. Selesai sampai selonjor monggo. Kafah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini
Itu. Ro ya. Pada kesempatan kali ini, yuk kita sedikit mengkaji, karena saya lihat ibu-ibu di sini mulai serius. Kalau nggak serius, mungkin saya nggak diundang lagi. Karena keseriusan inilah saya sedikit bawakan materi yang biasa saya sampaikan di ibu-ibu tempat lain. Kalau ini kajian berlanjut, berarti serius. Ya. Ada satu kalimat, Ibu. Pakai bahasa Jawa, menungso kuwi dhisik ora ono. Betul, Bu? Yang Bima atau yang dari NTB atau yang dari luar Jawa, tenang, nanti saya terjemahkan. Nah, putus. Oh, baterai. Menungso kuwi dhisik ora ono, saiki ono, sedelok meneh ora ono, nang alam donya kon gawe cerita. Ceritane ana loro, elek apa apik. Dulu manusia tidak ada di alam dunia ini, sekarang ada, sebentar lagi tidak ada, dan di dunia suruh membuat cerita. Ceritanya cuma dua, baik atau buruk. Ini hakikatnya. Satu. Dan tadi Allah SWT, Rabb pencipta kita semuanya, Quran surat 2 ayat 208 Al-Baqarah menjelaskan kita suruh Islam kafah. Artinya masuk Islam keseluruhan. Gambaran, Bu. Pernah suatu ketika kalau kita naik bis, Bu. Naik bis, entah itu tur atau apa, kira-kira enakan duduk di dalam, nyaman, atau gelantungan di pinggir pintu? Di dalam nyaman, duduk bisa senderan, sambil tidur, kipasan, bahkan sudah ada AC-nya. Lebih selamat yang mana, Bu? Satu. Ini pernah kejadian nyata. Ketika kami waktu itu masih di Jakarta, namanya naik bis, apa itu, Bu? Metro Mini dulu, Bu, ya. Metro Mini dari Poncol, Senen, ya pengen ke arah Sunter, Jakarta. Karena penuh gelantungan. Benar saja, ternyata sopir tidak melihat. Ternyata orang yang gelantungan diadu sama ada sebelahnya, pintu mobil dibuka tanpa sengaja, akhirnya orang ditabrakin ke pintu mobil, alias akhirnya tangannya patah. Dan alhamdulillah saya waktu itu duduknya di dalam, bersyukur. Coba kalau kita masih gelantungan, berarti kita juga ikut celaka. Begitu juga Allah SWT memerintahkan kita suruh masuk dinul Islam secara kafah, keseluruhan. Begitu juga Nabi Muhammad SAW ketika didatangi seorang manusia atau malaikat Jibril yang berwajah manusia, yang tidak kusut, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam, tidak kelihatan datang jauh dari mana jalannya. Ketika itu Rasulullah sedang bersama para sahabat, maka orang itu langsung duduk di hadapan pangkuan Rasulullah SAW dan menempelkan lutut beliau dengan lutut Rasulullah SAW dan meletakkan dua tangannya di lututnya Rasulullah dan bertanya. Ibu bisa buka di surat di hadis Bukhari di bab iman. Ini sudah saya fotokopikan, ya. Dan bertanya nih orang kepada Rasulullah. Sahabat sendiri tidak tahu. Ya Rasulullah, ma'al iman. Apa itu iman? Maka dijelaskan seperti yang kita pelajari, iman itu ada 6 perkara. Beriman kepada Allah, kepada kitab-kitab, malaikat, dan seterusnya, dan terakhir hari akhirat. Maka orang yang bertanya pun membenarkan. Benar kok ya Rasulullah.
Sehingga sahabat yang duduk itu bingung kapan belajar agamanya gitu. Nggak tahu, tiba-tiba dia tanya, Rasulullah jawab, dibenarkan sendiri. Kedua, ma'al Islam. Apa itu Islam? Maka dijawab, Islam itu apa yang kita yakini sekarang dibangun di atas 5 perkara. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Benar enggak ya Rasulullah? Lagi-lagi sahabat terheran. Yang ketiga, ma'al ihsan. Apa itu ihsan? Maka dijawab oleh Rasulullah, ihsan kau seolah-olah beribadah, seolah-olah kau melihat Allah, tapi kalau nggak bisa melihat, maka yakinlah engkau ditonton, ditatap oleh Allah. Benar enggak ya Rasulullah? Yang terakhir bertanya, kapan datangnya hari kiamat? Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya orang yang tidak ditanya tidak lebih mudah daripada yang bertanya. Padahal Rasulullah sangat tahu. Nah, beliau cuma menyampaikan, tolong beri tanda-tandanya. Di antaranya satu, kalau kalian temui nanti di akhir zaman seorang budak sudah melahirkan tuannya. Dalam tafsir ulama, budak melahirkan tuan, kira-kira punya etika adab nggak Pak? Inilah dikatakan banyak anak-anak durhaka hari ini. Inilah dikatakan budak melahirkan tuannya. Yang kedua, nanti orang berlomba-lomba yang tadinya penggembala kambing pakai sendal jepit, sekarang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Dan ini semua sudah terjadi. Maka setelah itu orang ini pergi, Bu. Pergi, maka Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, panggil orang tadi. Kemana perginya? Setelah itu dicari, nggak ada. Maka Rasulullah sampaikan, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah tadi itu malaikat Jibril datang mengajari agama kepada kalian atau kepada kita. Tentang apa, Bu? Iman. Terus tiga, inilah kesempurnaan agama. Kalau ibu-ibu belajar iman kepada alim ulama, maka cabang ilmunya disebutnya apa, Bu? Halo? Allah wujud kidam bako. Pernah belajar, Ibu? Nah, disebutnya ilmu usuluddin atau ilmu tentang iman, usuluddin, tauhid. Ini disebutnya adalah tentang hakikat. Orangnya yang belajar disebut mukmin. Tahu? Mukmin. Kalau banyak berarti mukminin, mukminat. Kalau sendiri berarti orang beriman, mukmin. Maka di Al-Quran setelah beliau hijrah, maka ya ayyuhalladzina amanu, ketika di Mekah banyakkan ya ayyuhan nas. Ayatnya ada makiyah dan madaniyah. Di sini adalah satu, ketemu Islam. Kalau ibu-ibu belajar Islam, tata cara sholat, wudhu dan seterusnya, maka harus ketemu dengan ulama yang namanya ahli fikih. Apa, Bu, cabang ilmunya? Fikih atau tata cara ibadah. Ini disebutnya adalah ilmu syari. Orangnya disebutnya muslim. Kalau banyak muslimin laki-laki, kalau perempuan muslimat. Dua, ihsan. Kalau belajar ihsan, nah ini yang jarang, Ibu. Majelis-majelis umum jarang.
Paling cuma dua ini. Ini pun sudah mulai hilang. Yang tauhid ini, yang dulu ulama-ulama dulu sampaikan sudah mulai hilang. Di pondok-pondok pun sudah mulai hilang. Baru kami temukan kemarin di pondok Darul Huda Curug, anak saya kebetulan di situ masih ada kitab tauhidnya. Ya, ada usuluddinnya. Sifat 20 Allah dan seterusnya. Islam ini fikih, syariat, muslim. Ihsan, pelajaran ilmunya disebutnya ilmu ini disebutnya ma'rif. Orangnya disebut muhsin, bukan muhsin alatas. Itu suaminya Titik Sandora. Zaman dulu Bu ingat. Muhsin. Kalau banyak muhsinin, muhsinat. Untuk menjalankan semua ini, ketiga ilmu ini, maka harus berjalan. Jalan itu namanya thoriqah. Ketemu Ibu? Iman, Islam, ihsan, ilmu usuluddin, tauhid, namanya hakikat, orangnya disebut orang yang beriman. Sedangkan belajar Islam harus belajar fikih, maka disebutnya ilmu syariat, orangnya disebutnya muslim. Kalau ihsan, tasawuf, marifat, maka disebutnya ini adalah muhsin. Maka ketiga ini kalau kita jalankan, lahirlah kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu yang tadi kafah menjalankan tiga. Ini yang perlu sampaikan dulu. Bisa dipahami? Halo? Serius amat Bu? Ya. Sambil jalan Bu ya, silakan membaca. Ya. Ini kalau tiga dijalankan berarti orangnya menjadi orang yang muttaqin atau takwa. Udah tahu ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu ma'rifat, nggak mau jalan. Kira-kira begini Pak Bu, ada orang, nah ini ngaji pacul, tahu pacul Pak? Reno papat roleh ucul. Ini sebenarnya itu seni orang Jawa itu. Reno papat roleh ucul. 4 komponen yang nggak boleh lepas. Pacul 1 gagang. Ya. 2 ada mata pacul. Ya. 3 ada singkal. Singkal itu ganjel. Ya, ganjel. Kalau besi ketemu besi, paculnya atau ini dilas. Kalau enggak pakai kayu. Baru 3. Kalau pacul itu udah bagus, sudah tajam, sudah ditaruh aja dilihatin kira-kira sawahnya panen nggak Bu? Halo? Maka pacul itu harus diambil buat nyangkul baru sawahnya panen. Begitu juga hidup kita ini sudah tahu. Nah ini masuk kajian ke situ lah. Oke. Dari sini bisa dipahami Bu, pelan-pelan ya Bu ya. Insya Allah, mudah-mudahan manfaat. Ini disebutnya kalau ini adalah lahirlah manusia yang bertakwa, dapatlah titel RA, bukan Raden Ajeng, radhiyallahu anhu dan radhiyallahu anha. Ini karena mereka sudah mengikuti Allah dan Rasulnya. Ibu buka, orang-orang dapat titel RA. Kita mau kan Bu? Mau Bu? Pasti mau. Tadi udah mau ke surga, cuma belum mau dijemput aja katanya. Surat dan orang-orang yang terdahulu melalui yang pertama di antara orang-orang yang dari asal dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah beriman kepada mereka dan mereka pun beriman kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sampai
situ ada kalimat taba'uhum bi ihsan. Orang-orang dari Muhajirin wal Ansor yang terdahulu masuk Islam, kaum Muhajirin dan Ansor, ada disambung taba'uhum bi ihsan. Taba'uhum bi ihsan adalah orang-orang yang mengikuti bi ihsan dengan baik, maka dia akan mendapatkan titel yang sama. Satu ketika Rasulullah SAW menyatakan, ini sering kita ulang-ulang, mudah-mudahan kita tambah cinta kepada Rasulullah SAW. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Ini di dekat para sahabat. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Maka sahabat bingung, Bu. Ya Rasulullah, apakah kami ini bukan saudara-saudaramu? Kalian bukan saudaraku. Kalian hidup di zamanku, kalian melihatku, kalian beriman padaku, kalian adalah anta ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Karena melihat Rasulullah ketika masih hidup bersama Rasulullah. Baik itu nanti, baik itu di Mekah maupun di Madinah dan seterusnya. Tetapi saudara-saudaraku, dia tidak pernah melihatku, tidak pernah bertemu dengan aku, tapi mereka beriman kepadaku. Mudah-mudahan kita yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi kita adalah orang-orang yang insya Allah dirindukan oleh Rasulullah SAW. Senang nggak, Bu? Senang. Umat akhir zaman tapi dirindukan oleh Rasulullah. Bahkan sampai Rasulullah 7 kali mengulang kalimat sungguh berbahagia, sungguh beruntung, sampai 7 kali orang-orang yang seperti ini. Wajar, Bu, kalau dulu para sahabat berjumpa dengan Rasul, beriman kepada Rasul, melihat langsung secara zahir akhlaknya, tapi hari ini kita nggak pernah bertemu secara zahir, tapi kita beriman. Ibu-ibu tergerak, hatinya digerakkan oleh Allah, datang ke majelis ilmu, yakin kepada hadis Rasulullah, yakin kepada surat cintanya Allah, maka disitulah mudah-mudahan kita yang dimaksud oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang mengatakan Allah SWT, maka orang-orang yang sedemikian tadi yang mengikuti Rasulullah adalah orang-orang yang telah ridho dan mereka pun diridhoi oleh Allah SWT. Ini kita tinggalkan, berarti ini sudah jelas gamblang. Oh, berarti ada dalam Islam ini, inilah 3 pilar pokok-pokok agama. Apa, Bu? 3 pokok-pokok agama. Usul pokok, din agama, pokok-pokok agama, fondasi dasar agama Islam. Bingung apa ngerti, Bu? Halo, serius banget, Bu. Dari sini kedua, yuk kita lihat. Ini sahabat, kita lihat perjalanan diri kita. Bu, halo, Bu, pengen senang dan tenang, Bu? Pengen senang dan tenang? Itulah yang diinginkan oleh Allah SWT. Manusia hidup di dunia, yuk kita koreksi diri kita. Ibu-ibu datang ke dunia, atau bapak atau kita semua datang ke dunia, maunya kita atau maunya siapa, Bu? Ibu pernah minta, ya Allah, ciptakan saya, hadirkan saya di dunia, pernah minta, Bu? Nggak pernah, kan? Terus yang mau siapa, Bu? Allah. Kalau sudah Allah yang punya mau, dijamin nggak, Bu? Dijamin? Benar. Tapi kita masih suka resah, gelisah, was-was. Itu dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali rahmat menyampaikan, manusia itu sering was-was. Maka ada surat An-Nas, waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sering was-was. Gimana nanti rezeki saya, gimana kalau ayahnya kena PHK, gimana kalau ayahnya sudah nggak kerja, gimana kalau suami saya sudah pensiun, anak masih tadi. Padahal kita di dunia hidup kita hanya
tara, pasti akan ba'da jalika mayitun. Semua pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat jelata, kiai, jamaah, mati semua. Kenapa kita takut mati? Kenapa, Bu? Kenapa kita takut mati? Ada dua kemungkinan, Pak Bohong. Yang pertama, takut mati. Satu, terlalu cinta. Iya, kepada tadi. Satu, cinta berlebih. Yang berlebih atau terlalu itu nggak bagus. Yang sedang-sedang saja gitu. Ya. Oke. Yang kedua, belum cukup bekal. Tadi. Inilah dua ini yang senantiasa menggelayuti diri kita yang sebenarnya. Oke. Kita mau mengkaji tentang manusia kita yang masih hidup. Ini satu. Dicatat Bu ya. Manusia hidup ada tiga. Ada apa aja Bu? Ya, jasad. Ada lagi jiwa atau nafs. Tambah lagi ruh. Betul Bu? Makanya manusia tadi ilmunya udah tiga. Ada ilmu johir syariat, ada ilmu batin hakikat makrifat. Satu. Maka sholat secara syariat dari mulai takbiratul ihram sampai salam dengan rukun-rukun qauli ini udah selesai. Tapi juga ada rukun qalbi, rukun hati. Ini disebutnya adalah johir. Johir. Sedangkan ini dua ini disebut Ibu suka ngobrol sendiri nggak sama hatinya? Iya. Nah itu di situ. Nah nanti obrolannya ada dua Bu. Obrolannya ada dua. Ya itu namanya khotir. Khotir itu apa? Bisikan lintasan hati. Ada yang sar, ada yang khair. Yang sar itu datangnya dari ini Bu, hawa nafsu atau musuh. Nah sekarang ada berwujud Bu setannya, tapi gepeng. Setan gepeng tahu Bu? Setan gepeng tahu? HP. Sekarang apa yang nggak ada di HP? Tetapi tergantung siapa yang menggunakan. Taklukkan itu setan bahasanya gitu loh. Ah gitu. Gunakan ke hal yang jangan untuk yang seperti ini coba. Pak bawa guna untuk nyoting, di-share dan seterusnya. Jadi orang dapat wawasan, dapat ilmu, manfaat nggak Bu? Ibu-ibu punya usaha, ibu share, posting, diupdate status dan seterusnya, sehingga orang tertarik untuk membeli, manfaat. Tapi sebaliknya, kalau ibu-ibu nggak suka sama tetangganya, ibu bully, kira-kira gimana? Dan seterusnya. Nah, inilah, apalagi sekarang, Allah Akbar, kalau kita lihat, nggak malu-malu lagi Bu, di TikTok, dan seterusnya, kalau kita buka, kita telusurin tuh. Tadi barusan saya pagi udah ngobrol sama anak remaja, lagi saya buat program, rencananya tiap minggu mereka sudah dekat dengan kita, dan rencana sebulan sekali mau kita adakan malam bina iman takwa. Karena kita prihatin, hari ini anak-anak SMP saja Bu, mohon maaf, ini di lingkungan saya sendiri, saya menyaksikan sendiri, sholat nih Pak Bowo, kita sholat berdua nih, tujuan sholat menghadap Allah, kepada Allah, tapi lagi sholat bisa ngobrol tuh berdua.
Terus gimana ini sholatnya? Nah, inilah tanggung jawab kita bersama-sama. Saya ngobrol sama Ustaz Zainal. Kedua, kembali kepada sini, ada tubuh johir, ada tubuh batin. Maka tadi konteksnya adalah hidup kita pengen senang dan tenang. Kesenangan itu sumbernya dari mana? Allah sudah kasih tahu Ibu di surat Ali Imran ayat 14. Surat 3 ayat 14. Mau dibaca atau saya bacakan? Ya. Yuhina linnasi hubus sahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minat jahabi wal fidda wal khailil musawwamati wal an'am wal has dzalika mata'ul hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ini Bu, batin yang sini nih, ini senangnya kepada satu apa itu di situ bisa dibuka kalau baca Al-Qur'an. Satu, wanita. Dua, anak. Tiga, ada binatang ternak, ada sawah ladang, ada perniagaan. Nah, artinya itulah yang sering disebut dengan 3 ta. Harta, tahta, wanita. Ibu seneng nggak kalau punya mobil bagus, mewah? Senang. Punya rumah bagus, mewah. Punya suami tampan, ganteng, senang. Kayak Primus gitu. Apa yang kita Nardo? Punya anak, senang. Iya Bu, ada yang puluhan tahun nikah belum punya anak, banyak ya. Tapi kita alhamdulillah senang. Punya harta banyak dari jenis emas, senang. Inilah kata Allah, hubus syahwat. Apa yang dicintai oleh umumnya manusia? 3 ta. Harta, tahta, wanita. Yang senang apanya Bu? Ruh atau nafsu. Ketemu Bu ya? Karena di situ hubus syahwati kata Allah. Oh, berarti manusia ada 2 sisi batin, ada batin nafsu, ada batin ruh. Mana diri yang sebenarnya? Diri adalah ruh suci ini. Jasad asalnya dari kalau berpisah dengan ruh, maka sudah almarhum, almarhumah, jasad kembali ke jiwa nafsu, ada yang menyesal, ada yang senang. Maka ada jiwa-jiwa laumamah yang menyesal, yang pinplan. Tapi ruh inilah yang kembali menghadap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ruh berasal dari Allah, akan kembali dikembalikan. Jiwanya kemana? Di alam kubur. Itulah yang nanti disiksa oleh, tergantung amal perbuatan kita. Tadi bahwa di dunia kita suruh membuat ceritanya yang baik-baik. Ini satu Ibu, berapa hari yang lalu atau sering beberapa kali saya mentalkinkan calon jenazah. Kurang lebih hari Rabu atau hari Selasa, ada anak muda datang ke rumah, Pak Andri,
tolong dilihat si fulana, karena kelihatannya kok sudah payah, sudah 10 bulan sakit. Di 3 Raksa sekarang dibawa ke sini. Begitu saya datang, saya lihat sudah di sini, Bu. Dari perut ke arah naik turun. Sini sudah dingin, tapi ini susah ini. Satu. Akhirnya saya minta tolong ambil air. Ya. Saya minta kepada Allah dengan Al-Fatihah. Ya Allah, kalau memang namanya siapa? Bulan bin Bulan K. Kalau memang ini akan kau sembuhkan, beri kemudahan untuk kesembuhan. Kalau memang harus menghadapmu, mudahkan ya Allah. Satu. Kan cuma minta 2, Ibu. Kekuasaan ada di tangan Allah. Kita hanya bisa berdoa dan usaha. Setelah itu apa? Anaknya datang yang ditunggu. Anaknya pun mengatakan, saya udah ikhlas Pak Andri. Sudah ikhlas. Kalau memang harus. Tetapi itulah perjuangan, Ibu. Ada yang mudah, ada yang tidak mudah. Akhirnya sudah, jangan ditinggal, tolong ditalkinkan. Tahu Ibu? Talkin, dibimbing. Meskipun ini lidah sudah keluh, maaf Ibu. Ketika kondisi seperti Najah itu, dan Najah sakaratul maut itu sudah keluh Ibu. Ngomong udah cadel, masih untung bisa ngomong, tapi udah cadel. Ya, tapi saya bilang, tolong dibimbing dengan kalimat yang singkat saja. Allah, ya Allah, di telinganya. Jangan nalkinin orang pakai kenceng-kenceng. Itu nafsu. La ilaha illallah, ya, jangan. Tapi bisikkan pelan-pelan. Allah, Allah. Jangan diajak ngomong apa-apa lagi. Ternyata benar. Kebiasaan itu akan muncul kalau dibiasakan ketika masih hidup. Bisa karena kalau nggak dibiasakan nggak akan bisa Ibu. Ngucap sekali Allah, 2 kali Allah, ngobrol lagi. Habis itu apa? Aduh sakit. Tapi orang-orang yang senantiasa sudah dilatih dan berlatih dengan zikirullah sehingga kolbunya tenang, maka dia ketika akhir hayatnya dia justru, nih ada 2 orang sakit Ibu. Sakit sama-sama, penyakitnya sama, selimutnya sama. Tapi yang satu yang tadi ahli zikir, maka apa? Sama-sama gemeteran. Dengan gemeteran dia baca Allah, Allah, ya Allah sambil gigil. Tapi yang satu mengeluh dan seterusnya. Inilah kenyataan. Ini saya dibuktikan oleh Allah SWT. Akhirnya baru sekali 2 kali diajak ngobrol lagi sudah. Akhirnya barulah 2 hari. 2 hari, mohon maaf. Dan ini ternyata Ibu, apa yang disampaikan dalam satu kitab nyata. Ketika orang sudah didatangi malaikat Israel, maka malaikat Israel tadi akan membukakan sayapnya yang sebelah kanan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan diperlihatkan tempat-tempatnya yang mulia baik di alam barzah kubur maupun dengan kenikmatan sehingga dia akan tersenyum dan seterusnya. Tetapi ternyata ini almarhumah pada saat itu datang lagi ibu-ibu nengok. Apa yang dikatakan? Dengan ketakutan dia didatangi makhluk yang hitam besar. Kedua, dia katakan datang ular yang besar. Oh, ternyata benar kata orang dulu bahwa hidup ini mampir ngombe, donyo sawah ladang, tetap bercocok tanam. Al-Quran sudah menjelaskan. Baik Ibu, jadi serius begini Bu. Dari situlah akhirnya, dan luar biasa Ibu, bagi orang yang sudah diberi pengetahuan, ternyata Allah Akbar. Ini buat ibroh kita Bu ya. Mohon maaf, saya ceritakan buat ibroh. Itu yang bisa tahu baunya ruh Ibu. Di Palestina
saudara kita yang syahid, wangi atau bau ibu? Bau busuk atau wangi? Wangi. Satu, itu dibuktikan sekarang. Kedua ini tadi, ternyata sampai saya ditanya, Pak Andri, ini kenapa kok seperti ini? Padahal dia nggak ngelihat, Bu. Orang ini nggak ngelihat. Baunya luar biasa. Padahal nggak ketemu sama orangnya, Pak Bu. Gitu, Ustaz. Sampai ke sini baunya. Digambarkan nyata seperti orang gila yang di pasar nggak pernah mandi. Apa itu, Bang? Jadi ruh itu ternyata ketika ruhnya orang beriman, dia akan wangi dan seterusnya. Tapi sebaliknya, na'udzubillah min dzalik. Nah, ini sekarang dipertontonkan oleh Allah SWT di akhir-akhir zaman ini, seperti saudara kita di Palestina, ya. Inilah yang disampaikan, difirmankan oleh Allah SWT, manusia hidup itu tinggal pilih saja. Mau jalan baik, mau jalan yang jelek. Kembali ke sini tadi, Bu, yang disenangi oleh hawa nafsu 3 ta, betul? Ya, ini senang, Bu. Dengan kesenangan ini, apakah menjadi tenang? Bapak, Ibu punya harta banyak, rumah mewah, perusahaannya besar, apakah tenang? Ustaz Jainal, tenang? Tergantung membawanya. Bahkan hartanya banyak dan terusnya, karena nggak tenang, susah tidur. Gimana ntar kok maling datang, rampok datang, dipagar pakai apa? Aliran listrik, bahkan nggak kurang ada herder di sini juga, ada security dan terusnya, betul? Oh, ternyata kita ini belum tentu tenang. Senang, iya, yang senang hawa. Gimana kok para sahabat menjadi orang kaya? Abdurrahman bin Auf kaya, Utsman bin Affan kaya, tapi masuk surga. Inilah yang kita impikan. Hidup di dunia kaya, mati masuk. Mau semua? Mau pasti. Kata ulama, salah satu doa yang nggak pernah kita baca, ya, adalah doa Rasulullah, minta mati dengan orang miskin dan dikumpulkan dengan orang miskin. Karena apa? Nggak usah minta doa juga memang udah kita miskin. Gitu rasanya, gitu. Padahal tidak. Ya. Bapak Ibu Allah SWT, berarti sumber kesenangan ada di sini. Maka Allah tawarkan, inilah kehidupan di dunia yang sementara, tetapi ketenangan itu diletakkan oleh Allah sejauh mana ruh ini diisi. Ruh ini, suci ini diisi dengan apa? Banyak-banyak kita berzikir, banyak-banyak menghadiri majelis talim, banyak-banyak kita ngaji, diamalkan, dipraktekkan. Ibu buka sumber ketenangan di surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 28. Dan ini mudah-mudahan kalau nanti ibu-ibu jalankan di sisa-sisa umur kita ini, kita akan ketika ruh dicabut, inilah yang keluar. Apakah itu ibu lagi baca Quran, apakah ibu lagi berzikir, apakah ibu lagi sholat malam, apakah ibu lagi sujud, apakah ibu lagi bersedekah. Amin ya robbal alamin. Alias kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 28. Surat 13 ayat 28, hati orang beriman akan tentram, tenang dengan mengingat Allah, dengan banyak berzikir pada Allah. Ibu-ibu suka baca Quran? Suka baca Quran? Quran itu zikir bukan, Bu?
zikir. Salat, zikir. Semua ibadah yang berhubungan dengan Allah, zikir. Ibu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, zikir. Jadi dengan zikir ya. Hati menjadi Bagaimana menggabungkan antara senang dengan tenang? Resep dari Allah Ibu lihat di surat Qur'annya, surat 28 Al-Qasas ayat 77. Supaya nggak salah terima nanti. Kalau begitu gimana saya harus hidup ini? Surat Al-Qasas surat 28. Biar sibuk sedikit panitianya. Semua biar kita cerdas Ibu maksudnya. Sering membuka Al-Quran, tangan-tangan ini menjadi nanti saksi di hadapan Allah SWT. Detik ini, hari ini kita mengkaji Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wa la tabtaghi al-fasada fil ardh inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Artinya Bu, dan carilah bagianmu dan berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kepada ayat ini ditutup, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi karena Allah tidak suka. Sekarang yang terjadi di belahan Gaza, siapa yang buat kerusakan Ibu? Siapa Ibu? Zionis Israel ya. Allah suka nggak Ibu? Bisa nggak Allah hancurkan sekejap? Bisa. Harus yakin Ibu. Fir'aun laknatullah alaih dengan bala tentaranya yang kuat mengejar Nabi Musa dengan kaumnya yang nggak punya senjata. Tetapi yang menang siapa Ibu? Yang menang Nabi Musa. Cuma apa? Kalah Bu, ditenggelamin doang. Raja Namrud dengan bala tentaranya yang kuat, bahkan mengatakan ulama ini raja dunia Bu, bukan satu negara. Namrud itu lawannya siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang nggak punya bala tentara. Yang menang siapa Bu? Yang ditolong Nabiullah Ibrahim. Raja Namrud kalahnya dengan apa Bu? Cuma seekor nyamuk. Nyamuk masuk ke lubang hidungnya dan menggerogoti otaknya, sehingga otaknya tadi merasa kesakitan ketika Namrud. Dia akan merasa nyaman ketika ini dipalu, kepalanya dipalu, baru dia enak kepalanya. Minta dipalu, akhirnya pecah, matilah dia Raja Namrud gara-gara cuma seekor. Siapa yang maha kuasa? Allah, la ilaha illallah. Bagi Allah mudah. Cuma kenapa saat ini belum dihancurkan sama Allah? Karena ini adalah salah satu sisa disisakan Allah di dunia ini. Siapa saja yang ingin menjadi mati syahid tempatnya di sana. Tadi saya ngobrol sama anak-anak muda. Ya, kalau hidup ini jangan takut mati, tapi jangan cari mati. Kita ini nggak punya senjata, nggak punya persiapan, datang ke Israel, ujuk-ujuk,
Cari mati atau apa? TNI saja Polri belum dikirim sama pemerintah, paling sebagai kita ujuk-ujuk mau ke sono, ya nggak bawa apa-apa, persiapan apa-apa, cari mah yang bisa apa? Dengan donasi, dengan doa. Inilah kekuatan. Sama ibu. Karena apa? Kata Rasulullah, orang yang peduli dengan saudaranya sesama beriman, insya Allah itu diaku oleh golongan. Tapi kalau kita nggak punya kepedulian, udah nggak bisa berangkat jihad, kedua nggak mau donasi, ketiga juga nggak mau doa, bahkan ngebully. Ada nggak ibu? Di medsos masih ada bu. Padahal seluruh dunia inilah sebetulnya yang terjadi. Kenapa? Mereka karena membuat kerusakan di muka bumi ini. Ibu buka, karena Allah memberikan ilham kepada setiap diri manusia, itu hanya dua saja jalan. Tadi di dunia suruh membuat cerita baik atau buruk. Ini sebetulnya konteksnya. Surat Ashab surat 91 ayat 8. Kalau di surat 28 ibu, surat 28 ayat 77 Al-Qasas, Allah perintahkan kita untuk dua usaha. Usaha keperluan hidup dan usaha atas tujuan hidup. Tujuan hidup kita semua kemana bu? Kembali menghadap Allah, kampung akhir. Tapi kata Allah, jangan lupakan kebahagiaan, bagian kenikmatan kamu di hidup. Perlu makan ibu, perlu minum, perlu berkeluarga, perlu kendaraan, perlu perumahan. Tujuan atau keperluan? Keperluan. Tujuannya ini tadi sudah disebutkan, difirmankan, ditunjuki oleh Allah di surat Al-Qasas ayat 77. Maka persiapkan bekal untuk menuju akhirat, tapi jangan lupakan kebahagiaan di dunia. Nah, tarik tasbih terus. Pak, saya nyiapin akhirat. Bu, saya nyiapin akhirat. Suryani terus nggak kerja. Ibarat tadi pacul, bagus paculnya tapi nggak dipakai nyangkul. Padahal fitrah manusia tadi ada johir, ada johir buat syariat, ikhtiar, usaha, batin buat munajat, doa. Inilah usaha dan doa. Lagunya Bang Haji Oma Irama. Ya. Makom kita belum tajrid. Ada makom takwa, ada makom tajrid. Kalau takwa, rezeki datang sendiri dari arah yang tidak sangka-sangka. Percaya nggak ibu? Kalau makom kita takwa. Tahu ayatnya bu? Di Al-Quran. Mau tahu? Benar. Surat At-Tolak bu. Ini banyak amat katanya dalilnya. Surat At-Tolak surat 65 ibu. Biar gamblang gitu loh. Nanti tinggal 65 ayat 3 sampai 5. Itu Allah bercerita tentang indahnya wanita, cuma nanti ujung-ujungnya masalah takwa. Insyaallah 10 menit lagi. Ya, 3 dari 3 sampai 5.
ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته dan dia memberinya rezeki dari apa yang kita sama-samanya, dan barang siapa yang berkawan kepada Allah, misalnya Allah akan berubah berdoanya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah melaksanakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Perempuan-perempuan yang diajarkan dari Allah di antara istri itu, jika orang lain tentang kesayangnya, maka yang lainnya adalah ibadah. Dan begitu pula dengan perempuan yang diajarkan, sedangkan perempuan yang hamil juga mereka bercerai adalah meninggal keduanya. Dan barang siapa yang mengumpulkan kepada Allah, niscaya memberikan kemudahan adalah segala urusan. Itulah perintah Allah yang mengumpulkannya kepada kamu. Dan jika bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan membedakan pahala baginya. Orang yang bertakwa dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah SWT, satu, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kedua, dicukupkan keperluannya oleh Allah. Ketiga, dimudahkan urusannya oleh Allah. Keempat, dihapus dosa-dosanya sehingga dia dimuliakan, ditempatkan di surganya Allah. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan berada di taman-taman surga. Cuma ngelakoni nih angel, jalaninya susah bu, ya, karena berlawanan dengan yang namanya tadi apa, hawa nafsu. Oh, berarti dapat kesimpulan kita hidup di dunia ini suruh membuat dua usaha atas tujuan hidup dan usaha atas keperluan hidup. Kalau ini benar, berarti kita akan hidup kita senang dan tenang. Ketenangan tadi sejauh mana kita banyak taat kepada Allah, mengikuti Rasulnya, banyak berzikir dan seterusnya, beribadah ini. Senang kalau kita mau tambah senang dengan keinginan kita, maka kita pun harus menggunakan apa yang Allah titipkan dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki untuk menggapai tadi ridhonya Allah dengan kita ikhtiar usaha. Makanya silahkan mau jadi presiden monggo, mau jadi panglima TNI monggo, mau jadi dokter silahkan, mau jadi pedagang pengusaha silakan, tetapi dibingkai dengan nilai-nilai ketakwaan. Ketemu ibu? Halo? Ketemu ya? Nah, terus kedua, kenapa kok di dunia ada tadi yang merusak, ada yang memperbaiki? Sedikit saya ilustrasikan, dan ini sebuah sejarah. Sekarang yang lagi terjadi di Palestina, siapa Zionis Israel itu? Kalau dalam sejarah dulu ada diuber-uber sama pasukan Nazi Jerman Hitler. Mereka terpencar-pencar, setelah itu di situ hiduplah bangsa Palestina yang tentram damai. Di situ ada 3 agama, Yahudi, Kristen dan Islam. Maka orang yang ini tadi nih, yang halu, berangan-angan pengen mendirikan sebuah negara, maka dia minta tolong dikejar-kejar oleh Hitler, dibunuh di mana-mana, maka di situ datang kepada bangsa Palestina. Tamu dihormati oleh orang Palestina. Saya sudah dihancurkan di sana, tolong dong saya dibantu. Jangan kamu hancurkan lagi. Maka disambut dengan hangat, diberikan tempat. Tetapi sekarang malah ibaratnya apa Bu? Menggigit tuannya, orang yang tadi nolong. Inilah yang terjadi.
Oh pantas, inilah gambaran dari surat 91 ayat 8. Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia itu dua jalan saja, jalan fujuroha wa taqwaha, jalan kejelekan, kesesatan, ini tadi, dan jalan ketaatan, ketundukan, kepatuhan, ketakwaan. Ini jalan yang merusak adalah karena hawa nafsu, dan juga ini jelas kita di barisan yang mana. Mudah-mudahan menjadi barisan orang-orang yang bertakwa. Sebagai penutup Ibu, sebagai penutup, ini saya ulang lagi, pernah saya sampaikan juga di sini atau di majelis lain. Pekerjaan orang bertakwa yang dijamin oleh Allah SWT dikumpulkan oleh Allah diantaranya di surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Surat 51 Ibu. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah bisa mengamalkan ini. Surat 51 ayat 15 sampai 19. Atau Az-Zariyat. Sesungguhnya mereka seperti itu di dunia adalah orang-orang yang berdosa. Mereka seperti itu sebaliknya pada waktu malam, dan pada hari malam mereka memohon kepada Allah, dan pada mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang-orang miskin yang tidak meminta. Allah telah menyampaikan orang-orang bertakwa itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tetapi ketika dia masih hidup di dunia, mereka senantiasa zalika muhsinin. Mereka berbuat kebaikan-kebaikan. Ringan berbuat kebaikan, melangkah ke majelis taklim ringan, baca Quran ringan, sholat malam diringankan oleh Allah SWT, sedekah ringan, bantu tetangga yang lagi sakit, insya Allah ringan. Jadi apa? Kebaikan-kebaikan. Contoh kecil Ibu, kalau kita pulang ngaji atau berangkat ngaji di jalan ada paku atau pecahan beling, Ibu ambil bismillah karena Allah. Kalau enggak nih nanti kena anak-anak yang lagi lari-larian, atau mungkin kena ban motor ketusuk dan nggak jadi kerja. Itu pun kebaikan. Senyum di hadapan saudara kita itu kebaikan, mudah sekali. Mereka adalah ciri-ciri orang bertakwa. Bahkan yang paling tinggi, orang menyakiti kita, apa Rasulullah balas dengan kebaikan, doa kebaikan. Itulah Rasulullah rahmatan lil alamin. Kedua, mereka sedikit tidur di waktu malam. Yuk mulai dari sekarang Ibu, kita minta kepada Allah sebelum tidur, ya Allah bangunkan saya nanti malam jam 2, jam 3. Untuk apa? Aku pengen dekat denganmu ya Allah. Aku pengen mengadu kepadamu ya Allah. Aku pengen menjadi hamba-hambamu yang bertakwa ya Allah. Mereka sedikit tidur di waktu malam. Ketiga, di waktu sahur orang-orang bertakwa memohon ampun.
Subuh sekarang jam 4 lewat berapa Pak? Lewat sekitar 5. Subuh jam 4 lewat 5. Berarti waktu imsak kurang lebih 15-20 menit sebelum subuh. Disitulah orang-orang bertakwa banyak memohon ampun. Wabil asharihum yastakbirun. Yang terakhir, di hartanya orang-orang bertakwa ada bagian fakir miskin yang meminta dan fakir miskin yang tidak meminta. Kemarin belum lama saya kumpul dengan 2 direktur. Dia punya perusahaan, yang satu 2 perusahaan. Yang satu di bidang membuat gedung-gedung rumah sakit. Mobilnya bagus-bagus Ibu. Dan alhamdulillah kemarin saya mengantar umroh salah satunya dan sudah pulang. Saya sampaikan, mereka ngobrol sama kita, Pak, orang Islam silahkan jadi orang kaya. Seperti Bapak sebagai pengusaha. Luar biasa Ibu asetnya. Setiap bulan 1 miliar. Tetapi dia sering apa kalau ini saya buka Ibu. Pak Andri datang dong ke rumah. Ngapain Pak? Kita ngaji yuk. Saya dipesan sama guru. Guru tahu Ibu, Pak Andri ini orang pemalu. Tapi dia orangnya mau ibadah. Maka tolong dibimbing ini orang. Orang kaya Bu. Akhirnya apa? Asal datang ke rumah cuma pengen ngobrol ngaji doang Bu. Saya bilang apa? Pak, kurang bersyukur apa? Istri sudah punya, anak sudah punya, perusahaan sampean jalan, sekarang ditambah lagi 1 perusahaan. Karyawan sudah ada, aset sampean sudah di mana-mana. Iya Bu. Terus kedua apa? Tinggal bersyukur dibuat ibadah. Artinya apa? Ada musola dibangun, alhamdulillah dia sebagian infakkan di musola dan seterusnya. Dan kemarin alhamdulillah ngunjukin lagi, alhamdulillah saya udah daftar haji, umroh udah 2 kali, sekarang daftar haji plus. Satu orang 186 juta, kalau 2 berapa? 300. Nah, insya Allah 2028 dia berangkat. Artinya apa? Terus kedua pulang umroh dia bilang, apalagi nih Pak Andri, gimana kalau saya nanti sebagian ke yatim? Mudah-mudahan kita termasuk itu, diberikan kelonggaran rezeki dan juga ditolong oleh Allah untuk menggunakan rezeki itu. Yang satu lagi, nah ini yang satu lagi, yang perusahaannya ini bilang apa? Saya kemarin udah ngajak istri umroh, ternyata hamil lagi katanya, jadi nggak jadi. Nah, artinya apa? Inilah yang kita butuhkan, apa? Umat Islam yang kuat harta. Kalau kita miskin semua gimana Bu yang nolong? Tetapi tadi yuk kita gunakan yang Allah titipkan tadi, johir batin kita satu dengan konsep doa, ikhtiar doa. Allah, ikhtiar Allah. Jangan begitu mentok baru ke Allah. Kita sering gitu Bu ya. Udah mentok baru ke Allah. Ada kalau bahasa sama dulu Ustaz Yusuf Mansur, baru jadi cicak masjid, kemarin kemana aja Bang gitu. Ya, mudah-mudahan dengan tambahan ilmu dari para mungkin ustazah dan yang sering menyampaikan, dan hari ini mudah-mudahan bisa manfaat. Inilah apa yang ada di Al-Quran selama ini yang saya dapat, mudah-mudahan kita bisa amal semuanya dan kita bisa menjadikan keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah, ibu-ibu menjadi ibu-ibu yang solehah, bapaknya menjadi bapak-bapak yang soleh, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-solehah, dimudahkan meraih cita-citanya, dan senantiasa negeri kita diberikan negeri yang aman, damai, dan kelak mudah-mudahan di 2024 dikasih pemimpin yang adil, yang takut kepada Allah, yang senantiasa ridho Allah bercucuran di negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian Ibu. Tutup. Ada yang tanya? Monggo, ada yang tanya? Silakan. Ya, monggo. Kadang sering perkataan kita menyakiti orang lain. Solusinya, Ibu, semua manusia dilahirkan fitrah suci bersih. Kalau saya gambarkan, nih hati Ibu. Kode hati itu pakai ini Bu ya. Ya. Hati ini bersih awalnya, suci. Tapi kata Rasulullah, ketika kita berbuat satu kekeliruan, ada noda, nggak istighfar, tobat, tambah lagi, terus, maka menjadi hijab. Ini sebenarnya kajian lanjutannya nanti. Ya. Nah, setiap kotoran itu, kemarin juga singgung, ada pembersihnya. Kalau kotoran mungkin piring, ya nodanya apa, pembersihnya apa. Dan kotoran hati dengan tadi resepnya, zikirullah. Berarti di sini adalah kata Rasulullah, kalau kita mungkin merasa dan maka dianjurkan senantiasa banyak istighfar. Meskipun kadang kita nggak niat menyakiti orang lain, tetapi terkadang, makanya disitulah ulama menyampaikan ada yang namanya bab sholat tobat. Yuk, mumpung ingat, kalau bisa setiap malam sebelum tidur, kalau bisa kita usahakan sholat tobat. Loh Pak, saya kan nggak berbuat salah, dosa besar dan terusnya. Jangan salah Ibu. Mungkin Ibu tadi tanpa sadar membuat hati luka suami, mungkin membuat hati luka tetangga. Dengan sholat tobat, dengan zikir tobat, istighfar tobat, mudah-mudahan dosa-dosa tadi digugurkan oleh Allah. Jadi salah satu solusinya, Allah senang dengan orang-orang yang mau mensucikan hati itu dengan insya Allah buat kalau Allah pertemukan lagi. Satu, kedua, Ibu misalnya kita yang pihak dizalimi, jangan sungkan kepada Allah. Ya Allah, makan fulan bin fulan, fulana bin fulana. Makan, doakan, ya Allah berkahi rezekinya, umurnya. Kita balik doakan untuk kebaikan. Betul Ibu? Berat ya? Berat. Itulah yang Rasulullah amalkan. Nanti bangun tidur atau mau tidur malam, kita ingat-ingat orang yang mungkin membenci kita, tapi kita doain baik. Ya Allah, maafkan dia ya Allah. Ya, murahkan rezekinya ya Allah. Kita mah kagak, malah dendam ya. Ya, insya Allah belajar ya. Tapi tadi satu, banyak-banyak iringi dengan istighfar. Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu. Dan kedua, kalau ada memang harus hak Bani Adam minta maaf secara langsung. Kalau memang ada kalimat kata yang mohon maaf. Ya, mudah-mudahan dimaafkan. Ada dua berarti. Ke Allah, hablu minallah, hablu minan nas. Insyaallah. Ada lagi, Bu? Ya. 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 Ya.
Ya, ya maksudnya. Kalau tidak ada orang dia tidak usah. Ya, betul. Ya. Ya. Kalau di Al-Quran, kalian bersedekah terang-terangan baik, sembunyi-sembunyi lebih baik. Artinya Allah membolehkan mudah-mudahan untuk memotivasi orang lain untuk ikut bersedekah, gitu. Tetapi masalah hati orang hanya dirinya dan Allah. Dia bisa merasakan sendiri, gitu. Tetapi kadang, mohon maaf, saya sedekah atau ini nunggu ikhlas dulu. Sedekah aja terus, baca Quran aja terus, sholat aja terus, nggak khusyuk apa khusyuk, yang penting kita terus ibadah, sedekah dan seterusnya, mudah-mudahan ikhlas, khusyuk dan seterusnya, karena itulah hakikatnya dari Allah. Tetapi tadi ya mudah-mudahan tadi tujuannya adalah untuk memancing orang lain untuk itu. Tapi di dalam Al-Quran boleh, ya, insya Allah seperti itu. Mungkin mari Ibu kita luangkan waktu kita untuk berzikir sejenak, dan juga kita tadinya mau saya ajak istighosah. Istighosah saya bawakan nasnya atau catatannya, cuma insya Allah di lain waktu. Kita akhiri kajian pada pagi hari ini menjelang siang, mudah-mudahan sekali dengan iringan dapat ridho dari Allah SWT. Pulang kita tambah sayang dengan keluarga, ibu-ibu tambah sayang dengan suami pada anak-anaknya, dan juga tambah akhlak kita baik kepada tetangga dan seterusnya, dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang beriman bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Liridwallahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. 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 La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.